Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menuntut ilmu. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai konsep dasar tindak pidana pencucian uang, atau nanti saya singkat TPPU ya. Jadi kalau di berita-berita itu disingkat TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, apa sih yang dinamakan tindak pidana pencucian uang? Bagaimana konsep dasarnya sampai seseorang bisa dijerat dengan TPPU ini? Sekarang coba kita lihat, ada beberapa berita. Misalkan ini ada berita mengenai mantan kepala cabang Maybank Cipulir berinisial AT diancam pidana penjara lebih dari 20 tahun dan denda lebih dari 100 miliar rupiah. Gelapkan dana nasabah Maybank, tersangka dijerat pasal pencucian uang. Nah, ini beritanya menggelapkan dana tetapi dijeratnya pasal pencucian uang, ya. Nanti kita bicarakan apakah kalimat ini benar ataukah menurut TPPU ada yang harus diluruskan, ya. Jadi ini ceritanya, mantan kepala cabang Maybank Cipulir diancam pidana penjara lebih dari 20 tahun dan denda lebih dari 100 miliar karena kasus tindak pidana perbankan. Nah, ini nanti kita bahas, ini tindak pidana perbankan dan penggelapan uang nasabah, ya. Tetapi berita yang di atasnya atau judulnya ini, gelapkan dana nasabah Maybank, tersangka dijerat pasal pencucian uang, ya. Jadi karena menggelapkan ini kemudian dijerat pasal pencucian uang. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Ini juga majelis hakim bongkar jejak pencucian uang Beni Cokro. Nah, ini kalau ini sidang tipikor, ya, tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan bahwa terdakwa Beni Cokro telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi memenuhi unsur yang ada di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, ya. Jadi dia menerima uang dari penjualan medium terms note. Nah, ini sebenarnya uang yang dia belanjakan, Beni ini disamarkan, maksudnya gini, uang yang didapatkan oleh Beni itu disamarkan dengan membeli properti. Jadi ini disamarkan dengan membeli tanah. Nah, ini selain dia membelanjakan, ya, selain dia membelanjakan dalam bentuk yang lain, ini TPPU lain berupa transfer uang hasil penjualan. Jadi selain dia membelanjakan, dia juga mentransfer uang hasil penjualan saham sejumlah 25 miliar ke rekening Bank Mayapada atas nama Budi Untung. Nah, sekarang kita lihat yang lain lagi. Nah, ini kasusnya Ustadz Bahtiar Nasir juga. Judulnya Kilas Balik Kasus Dugaan Pencucian Uang Ustadz Bahtiar Nasir. Tapi Ustadz Bahtiar Nasir ini kemudian dilepaskan, padahal ini sudah masuk penyidikan. Nah, nanti kita bicarakan kenapa Ustadz Bahtiar Nasir kemudian dilepaskan. Nah, ini PPATK dukung Singapura stop penerbitan uang 1.000 dolar Singapura. Nah, ini dikatakan sebagai alat cuci uang. Jadi istilahnya uang itu ditukar. Jadi uang itu ditukar ke mata uang yang lain. Nah, mata uangnya ini nih, akhirnya apa? Kalau mau ke Singapura, kita bawa uang rupiah, itu cuma berapa lembar saja gitu. Jadi tidak kelihatan kalau itu uangnya dalam jumlah yang banyak, apalagi itu dari hasil pencucian uang. Nah, dia bawa ke Singapura, kemudian di sana dia masukkan ke bank di Singapura. Nah, ini kebanyakan para koruptor kita begitu, ya. Apalagi dengan Singapura kita tidak bisa
memanggil koruptor tersebut karena kita masih belum punya perjanjian ekstradisi. Nah, sekarang apa sih pencucian uang itu? Pencucian uang itu sama dengan kita mencuci baju ya. Nah, di baju kotor, kemudian dicuci, jadi bersih, jadi harum. Nah, pencucian uang juga begitu. Ini ada uang kotor, kemudian dicuci menjadi uang yang bersih, yang legal. Jadi seakan-akan legal itu. Itu adalah pencucian uang. Sejarahnya dulu begini. Kenapa dinamakan pencucian uang atau money laundering? Dulu ada Al Capone. Jadi Al Capone ini dia punya bisnis, tapi bisnisnya itu bisnis yang ilegal gitu. Dia punya pelacuran, pokoknya dia itu mafia. Terus kemudian untuk menyamarkan asal-usul uangnya ini, kemudian dia membuat bisnis. Jadi salah satu bisnisnya itu adalah laundromat. Salah satu bisnisnya, nah uangnya itu dibuat, uang hasil dari kejahatan tadi itu dia buat mendirikan bisnis ini. Kemudian dia putar di situ uang kotornya, termasuk salah satunya untuk penggelapan pajak juga, supaya tidak ketahuan bahwa dia pembayaran pajaknya itu besar karena hasil yang didapatkan itu besar. Akhirnya apa? Uang yang dia masukkan ke bisnisnya laundromat itu kemudian dia nikmati seakan-akan itu adalah uang dari hasil bisnisnya. Jadi seperti uang yang bersih. Jadi seperti baju tadi yang sudah berbau harum gitu ya. Nah, ada lagi sejarahnya namanya Pizza Connection. Pizza Connection itu juga begitu. Jadi ada seorang mafia yang dia melakukan beberapa kejahatan dan dia memperoleh hasil dari kejahatan itu. Jadi uangnya adalah uang dari hasil kejahatan, itu yang kita sebut dirty money atau uang kotor. Nah, uang kotor ini kemudian dimasukkan dia di counter pizzanya. Jadi dia mempunyai bisnis pizza. Jadi pizza ini ada beberapa counter begitu. Nah, uang kotornya dia masukkan ke situ dari counter A kemudian ke counter B, pokoknya diputar di bisnis pizzanya itu. Namanya Pizza Connection. Nah, seakan-akan uang yang dia miliki itu adalah hasil dari bisnis pizza. Padahal ini adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak bahwa uang itu adalah berasal dari uang kotor. Nah, dari cerita ini, dari sejarah ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana ikutan. Jadi apabila tidak ada tindak pidana asalnya yang kita sebut predicate crime, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang yang kita sebut subsidiary crime. Subsidiary crime atau tindak pidana ikutan. Nah, sekarang kembali ke kasus. Nah, ini kilas balik kasus dugaan pencucian uang Bahtiar Nasir. Nah, ini kalau kita lihat di beritanya, kenapa kemudian Ustadz Bahtiar Nasir dilepaskan dari dugaan pencucian uang? Karena tindak pidana asalnya itu tidak terbukti. Nah, predicate crime ini di dalam undang-undang pencucian uang itu ada sekitar 25 macam, tapi tidak terbatas pada itu. 25 macam itu misalkan dari hasil penggelapan, dari hasil pencurian, dari hasil penipuan, dari hasil korupsi, kemudian perdagangan wanita atau human trafficking, perdagangan orang ya, human trafficking, pelacuran dan sebagainya. Itu ada 25 macam di undang-undang, tetapi itu tidak terbatas ya, masih ada misalkan narkoba dan masih ada lagi yang lainnya. Nah, itu ini tidak terbukti. Nah, ini kan ada seperti kelompok terorisme begitu. Nah, tetapi ini malah justru yang disangkakan adalah Ustadz Bahtiar mengirim bantuan logistik kepada kelompok pemberontak. Nah, itu bukan Ustadz Bahtiar yang diberikan dari hasil pemberontak itu, bukan diberikan dana dari situ, tetapi sebaliknya gitu. Nah, makanya ini dugaan TPPU kepada Ustadz Bahtiar ini kemudian tidak bisa. Karena apa? Karena itu tadi predicate crime-nya itu tidak terbukti. Jadi ini konsep dasar dari pencucian uang. Jadi tidak pernah ada pencucian uang kalau predicate crime-nya itu tidak dapat dibuktikan. Kemudian
jenisnya. Jadi jenis TPPU ini ada 2. Ini saya lihatkan di sini. Nah, ini ada TPPU aktif, ada TPPU pasif. TPPU aktif ini apabila si pelaku sendiri yang menempatkan, mentransfer, kemudian menghibahkan, menitipkan dan sebagainya. Jadi pelaku sendiri yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian kalau yang TPPU pasif itu orang yang menerima. Jadi orang yang menerima atau badan atau lembaga yang menerima pencucian uang. Misalkan si A itu sebuah bank, ya. Dia mengetahui bahwa B ini telah melakukan tindak pidana korupsi. Dan kemudian uang ini ditempatkan ke bank A tadi itu. Ditempatkan di bank A. Maka bank A ini bisa dikatakan telah melakukan TPPU yang pasif. Karena dia mengetahui. Atau setidaknya dia bisa menduga. Kalau dia setidaknya bisa menduga, karena apa? Karena karakternya disebut tindak pidana pencucian uang ini adalah adanya transaksi yang mencurigakan. Jadi yang tidak seperti biasanya gitu. Itu. Terus kemudian bagaimana sih cara untuk melakukan tindak pidana ini? Tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap placement. Tahap placement ini berarti bahwa pelaku TPPU itu menempatkan uang kotornya itu di dalam sistem keuangan. Dia tempatkan di situ atau ke dalam bisnis yang cash flow-nya besar. Nah, itu ya, tergantung dari jumlahnya, tergantung dari jumlah uang kotornya itu tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah tahapan layering. Layering itu adalah lapisan-lapisan. Ini adalah upaya pelaku TPPU untuk menciptakan sistem keuangan yang rumit sehingga sulit untuk dilacak. Jadi uangnya, kan kita kenal kalau di dalam undang-undang pencucian uang itu ada follow the money. Jadi kita mengikuti uangnya di mana, begitu ya. PPATK mengikuti, jadi mengintai uangnya itu di mana. Nah, tetapi oleh si pelaku TPPU ini dibuat sangat rumit. Jadi akhirnya susah untuk dilacak. Begitu. Misalkan tadi ditempatkan di bank A, kemudian dari bank A dipindah ke bank B. Dari bank B kemudian sebagian ditukar, misalkan ditukar dengan mata uang Singapura tadi. Mata uang Singapura itu bisa $1.000 Singapura. Yang satu dolarnya itu sekitar 10.000 ya. 10.000. Nah, bayangkan kalau misalkan 1 miliar kan hanya berapa lembar saja itu. Terus kemudian nanti ada yang dibelikan saham misalkan. Terus kemudian ada yang dibuat bisnis. Nah, itu. Kemudian ada yang dititipkan ke perusahaan. Bahkan ada yang membuat perusahaan fiktif seperti kasusnya Melinda D begitu. Dia dari hasil penggelapan, kemudian dia membuat perusahaan fiktif. Nah, uangnya dia transfer ke situ. Ada yang dititipkan. Nah, dititipkan ke rekening suaminya juga. Itu kasusnya Melinda D. Jadi rumit yang akhirnya uang itu sulit terlacak. Nah, setelah tahapan layering ini kemudian ada tahapan integration. Tahapan integration ini bagaimana caranya uang yang tadinya sudah dipisah-pisah begitu kemudian dikumpulkan kembali, kemudian digunakan. Mungkin digunakan untuk membeli rumah mewah, kemudian membeli tanah. Ini ada, jadi yang di kasus yang saya sebutkan tadi ada yang dibelikan tanah begitu. Diberikan tanah entah itu berapa hektar, terus kemudian mobil mewah juga begitu ya. Jadi seakan-akan uang itu sudah bersih karena tadi sudah dicuci di tahap layering tadi itu. Kita kembali ke sini. Nah, ini tadi karakter TPPU-nya subsidiary crime, kemudian ini ada predicate crime-nya. Saya kira itu tadi konsep dasar dari tindak pidana pencucian uang. Nah, ini banyak kasus. Jadi intinya bahwa tidak akan ada yang namanya TPPU kalau predicate crime-nya atau tindak pidana asalnya itu tidak bisa dibuktikan. Sampai di sini materi kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekhilafan, kesalahan.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.